Pochettino sebut lebih sulit melatih Chelsea ketimbang Tottenham. Mauricio Pochettino menilai melatih Chelsea saat ini lebih sulit jika dibandingkan ketika dahulu menangani Tottenham Hotspur. Tekanan untuk The Blues yang banyak diisi oleh para pemain muda disebut lebih besar. Efek sejarah di masa lalu juga membuat Chelsea dituntut untuk bisa segera tampil maksimal. Ini yang membuat Pochettino merasa kesulitan. Bruno Fernandes catat 200 penampilan bersama Manchester United. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mencatatkan penampilan ke-200 saat ia membantu The Red Devils mengalahkan Fulham pada akhir pekan kemarin. Ia merupakan sosok yang berpengaruh baik di dalam maupun di luar lapangan. Bruno Fernandes kini telah mencetakkan 67 gol untuk United dan juga mencatatkan 57 assist. Legenda Liverpool menilai Arsenal musim ini berbeda dengan Arsenal musim lalu. Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai performa Arsenal di musim ini terlihat berbeda dengan performa mereka di musim yang lalu. Penilaian Carragher tersebut memang bukanlah tanpa alasan, karena seperti yang diketahui Arsenal baru saja kalah melawan Newcastle United, dan ia berkesimpulan bahwa Arsenal saat ini memiliki perubahan yang cukup signifikan terutama dari performa. Saya merasa Arsenal sekarang dan kemarin seperti dua tim yang berbeda. Memang mereka lebih solid di lini belakang, akan tetapi permainan mereka tak mengalir dengan baik seperti pada musim kemarin. Bahkan tak banyak peluang untuk bisa mencetakkan gol yang bisa tercipta. Arsenal tuntut perbaikan kualitas dari wasit. Arsenal sebagai klub mengkritik kepemimpinan wasit di laga kontra Newcastle United. Menurut klub, kualitas wasit harus diperbaiki secepatnya. Sebelumnya diketahui perangkat pertandingan sempat sampai menghabiskan waktu hampir 4 menit sebelum bisa menyatakan gol tersebut adalah sah. Mikel Arteta selaku manajer geram melihat timnya dirugikan oleh wasit. Dia mengaku tidak pernah melihat kepemimpinan wasit seburuk itu dan menuntut akan adanya perbaikan. Hal serupa juga diutarakan oleh klub yang menilai keputusan wasit tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jeremy Doku lampaui ekspektasi dari Guardiola. Jeremy Doku tampil gemilang dalam kemenangan Manchester City atas Bournemouth. Performa dari Doku sejauh ini mengejutkan sang pelatih Pep Guardiola. Doku menjadi bintang kemenangan Manchester City. Tak cuma mencatatkan 1 gol, winger yang masih berusia 21 tahun tersebut menyumbangkan 4 assist. Lewat penampilannya itu, Doku mencatatkan rekor. Dilansir dari Opta, Doku menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Inggris yang membuat 4 assist dan terlibat dalam 5 gol dalam 1 laga. Kalahkan Fulham jadi bukti Ten Hag masih didukung oleh pemain Manchester United. Manchester United menang dramatis 1-0 atas Fulham di pekan ke-11 dan manajer Erik ten Hag mengklaim hasil itu sebagai bukti dukungan para pemain kepada dirinya. Dua hasil buruk di kandang sendiri sampai membuat kursi kepelatihan dari Erik ten Hag menjadi panas dan kabar pemecatan dirinya pun ramai dibicarakan, dan isu ruang ganti juga menjadi topik yang ikut dibahas. Namun kemenangan atas Fulham kemarin seolah membungkam kabar miring yang telah ada. Lautaro Martinez incar sepatu emas Eropa. Lautaro Martinez tampil produktif bersama Inter Milan. Penyerang Argentina itu tak cuma mengincar top skor di Liga Italia. Lautaro Martinez menjadi yang terdepan dalam perebutan top skor Liga Italia. Dia saat ini memuncaki daftar top skor dengan koleksi 12 golnya. Gelar top skor Liga Italia rupanya bukan satu-satunya target dari Lautaro. Pemain 26 tahun itu juga kini mengincar sepatu emas Eropa. Inter Milan paling jago tandang di musim ini. Inter Milan memiliki rekor tandang yang mengerikan di awal musim ini. Mereka selalu meraih kemenangan dan baru kebobolan 1 gol saja. Kemenangan terakhir atas Atalanta menegaskan posisi tim dari asuhan Simeone Inzaghi di puncak klasemen sementara dengan koleksi 28 poin dari 11 laga. Diketahui Inter Milan meraih hasil 9 kemenangan, sekali imbang dan 1 kali kalah. Hebatnya 5 kemenangan diraih di markas lawan. Laga Tadi Losper mencatat hanya Hoffenheim yang juga meraih 5 kemenangan dalam laga tandangnya musim ini. Namun mereka kalah selisih gol dari Inter Milan. Emiliano Martinez habis dapat Jason Trophy kini malah blunder.
Sepekan yang berwarna untuk kiper Aston Villa Emiliano Martinez. Usai mendapatkan penghargaan kiper terbaik, Martinez malah blunder dan menyebabkan Aston Villa kalah. Aston Villa harus menyerah dengan skor akhir 0-2 oleh Nottingham Forest karena dibobol oleh Ena dan juga Orel di masing-masing babak. Gol kedua Forest yang dicetakkan oleh Mangala membuat Martinez disorot habis-habisan. 2 menit selepas jeda, Mangala mendapatkan ruang tembak dari jarak jauh dan bola dilepaskan ke gawang Aston Villa. Martinez sebetulnya bisa menepis bola, tetapi malah membuatnya mengarah masuk ke gawang. Martinez coba menghalau keluar, tetapi bola ternyata sudah jauh melewati garis. Real Madrid ditahan Rayo Vallecano. Real Madrid diredam oleh Rayo Vallecano. Meski tampil dominan, Los Blancos tak mampu mengubah skor 0-0 selama 90 menit. Real Madrid harus rela berbagi poin dengan tamunya di Santiago Bernabeu. Pasukan Carlo Ancelotti masih di posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 29 poin dari 12 laga atau 2 poin di belakang Girona yang kini memuncaki klasemen. Girona lebih dari Real Madrid dan juga Barcelona. Girona terus merajut mimpi mereka hingga pekan ke-12 La Liga Spanyol. Girona tetap memimpin klasemen. Girona unggul 2 poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua dan 4 poin dari Barcelona yang berada di posisi ketiga. Girona adalah tim yang paling sering menang hingga pekan ke-12 La Liga Spanyol. Artem Dovbyk dan kawan-kawan menang sebanyak 10 kali dan Real Madrid mencatatkan 9 kemenangan dan Barcelona 8 kali kemenangan. Girona juga mendapatkan tim paling produktif di La Liga dengan catatan 29 gol. Girona membuat 5 gol lebih banyak daripada Barcelona dan 6 gol lebih banyak daripada Real Madrid. Luis Diaz selamatkan Liverpool. Liverpool bertamu ke markas Luton di pekan ke-11 Liga Premier Inggris. Di atas kertas, duel ini harusnya mudah ditangani oleh Liverpool. Liverpool mendominasi jalannya laga. Dalam setengah jam saja mereka mendapatkan sekitar 5 peluang melalui Darwin Núñez dan juga Diogo Jota. Tetapi sayangnya tak ada yang bisa dibuahkan menjadi gol. Luton malah mencetakkan gol lebih dahulu melalui Tai Chong. Namun Liverpool kemudian bisa membalas kedudukan melalui gol dari Luis Diaz. Darwin Núñez buang-buang peluang, Liverpool pun kini imbang. Darwin Núñez menjalani hari yang kurang menyenangkan saat Liverpool melawat ke Luton Town. Darwin Núñez punya kesempatan khas yang gagal termaksimalkan. Yang besar adalah saat itu ia menerima bola dari sundulan Mohamed Salah di dalam kotak penalti. Menghadapi gawang yang terbuka lebar, sepakan penyerang asal Uruguay tersebut malah melambung tinggi. Peluang gagal lainnya dari Núñez termasuk saat tendangannya menghantam mister gawang dan juga ditepis oleh sang kiper Tomasz Kaminski dengan gemilang. AS Roma kalahkan Lecce. AS Roma meraih kemenangan dramatis di pekan ke-11 Liga Italia. Roma menang 2-1 atas Lecce di Stadio Olimpico. Lecce awalnya lebih dahulu unggul di menit ke-71. Pontus Alkwiv berhasil membuat publik tuan Roma terdiam sejenak. Sementara 2 gol Roma baru dicetak di penghujung laga, dimulai dari gol sundulan Sardar Azmoun di menit ke-91, ditutup dengan gol krusial dari Romelu Lukaku di menit ke-90+4. Hasil ini mengangkat Roma naik sementara ke posisi 7 klasemen dengan koleksi 17 poin. Steven Gerrard akan belanja besar untuk Al-Ettifaq di musim dingin. Manajer Al-Ettifaq Steven Gerrard memberikan isyarat apabila ia dan skuadnya akan berbelanja pemain besar-besaran di bursa transfer Januari. Target Gerrard sendiri dikabarkan tak main-main, di mana ia akan mencoba membajak pemain-pemain di klub besar Eropa sebagai opsi utama mereka. Manchester United opsi tukar guling Anthony dengan ex-Inter Milan. Menurut laporan dari The Mirror, Manchester United ingin menambah opsi lini serang mereka dan dapat menawarkan Anthony dalam kesepakatan pertukaran pemain untuk penyerang Flamengo yakni Gabriel Barbosa. Kesepakatan tersebut dilaporkan akan membuat mantan pemain Ajax itu pindah ke tim Liga Utama Brasil dengan status pinjaman. Sedangkan untuk kesepakatan pindah permanen untuk Anthony sepertinya tidak mungkin terjadi. Dia diketahui memiliki kontrak hingga tahun 2027 dengan Setan Merah.
Juventus tertarik pinjam Calvin Phillips. Juventus tertarik untuk meminjam Calvin Phillips dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin mendatang. Kepindahan ini dinilai menjadi solusi yang tepat untuk sang pemain. Seperti yang dikabarkan oleh Gazzetta dello Sport, Juventus sedang membutuhkan gelandang baru usai kehilangan Paul Pogba dan juga Nicolo Fagioli yang tersangkut kasus di luar lapangan. Dan kini Phillips dinilai cocok untuk bisa menggantikan peran tersebut. Sebenarnya ada Newcastle United yang juga tertarik, namun kepindahannya ke kota Turin dinilai lebih ideal sebab Phillips tak akan memperkuat tim rival baik di kancah domestik maupun di Liga Champions. Jika gagal datangkan Mbappe, Real Madrid kejar bintang muda milik Bayern Munchen. Real Madrid memiliki alternatif jika gagal mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Los Merengues dikabarkan bakal berusaha untuk bisa mendatangkan gelandang serang milik Bayern Munchen. Real Madrid tidak akan membuang kesempatan untuk bisa mendapatkan tanda tangan gelandang serang Munchen yakni Jamal Musiala. Pemain berusia 20 tahun itu bisa menjadi alternatif menarik bagi El Real andai mereka gagal mengikat Mbappe ke ibu kota Spanyol pada tahun 2024 mendatang. Kubu Real Madrid berharap kehadiran Jude Bellingham bisa membantu untuk bisa membujuk Musiala menerima pinangan dari sang raja benua Eropa tersebut. Musiala dan juga Bellingham merupakan teman sejawat ketika masih sama-sama berada di timnas muda Inggris. Alphonso Davies diincar Bayern Munchen patok harga. Bayern Munchen dikabarkan telah memasang harga untuk Alphonso Davies yang kini masuk dalam daftar belanja Real Madrid untuk bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Diario AS, The Bavarian telah mematok harga di kisaran 50 juta euro jika memang Madrid tertarik memboyongnya. Kejutan, Rafael Varane ingin keluar dari Manchester United dan gabung dengan Ronaldo. Bek Manchester United Rafael Varane ingin pindah ke Liga Arab Saudi bersama Al Nassr demi bisa berunding dengan rekan timnya yakni Cristiano Ronaldo. Varane disebut-sebut telah dihubungi oleh petinggi Al Nassr untuk pindah pada bursa transfer Januari mendatang. Bukan hanya Varane, petinggi Al Nassr juga menyebut ingin bisa memboyong Casemiro yang pernah bermain bersama Ronaldo di Real Madrid. Dan laporan dari Football Insider melaporkan bahwa bek 30 tahun ini ingin pindah ke Arab Saudi. Dikabarkan pemain asal Prancis ini ingin menghabiskan sisa karir gemilangnya di Eropa bersama klub Arab Saudi.